Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone, Kaifa halu? Via Manila. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sucinaya Andriani, saya dari kelas 12 MIPA 3. Here, I will explain about my literacy. I hope what I convey can be useful for all of you. Kadahila para rencangan sedaya akan ngadukung abi di lomba duta literasi SMN 1 Ciaur Beti. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana literasi saya. Dimulai dari sejak kapan saya senang membaca. Saya sebetulnya memang senang membaca itu dari waktu saya SMP. Kenapa? Karena memang salah satu hobi saya adalah membaca. Saya selalu menyempatkan waktu untuk membaca di perpustakaan sekolah. Dulu saya sekolah di SMP 5 Tasikmalaya. Dan menurut saya, perpustakaan yang ada di sekolah saya dulu itu sangatlah nyaman sekali. Sehingga saya sangat enjoy dalam membaca. Dan sampai sekarang, saya sudah SMA, saya masih senang membaca. Di balik dari hobi saya itu membaca, saya juga pernah termotivasi untuk membaca itu dari salah satu orang yang bernama Dena Haura. Siapa sih Dena Haura? Dia itu adalah seorang pengusaha muda inspiratif di Instagramnya. Dia selalu membagikan pengalaman membacanya kepada followers. Dan bahkan Dena Haura sendiri sudah menerbitkan buku. Dan menurut saya, buku yang dibuat olehnya sangatlah bagus. Sehingga saya sangat termotivasi sekali untuk senang membaca. Teman-teman semuanya, banyak sekali manfaat yang didapat dari membaca. Kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan, mengurangi stres, melatih untuk dapat menulis dengan baik. Jadi, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu membaca ya. Jenis buku apa yang sudah saya baca itu teman-teman sebenarnya banyak. Dan jenis buku apa saja pun sudah pernah saya baca. Meskipun tidak semuanya ingat buku apa saja yang sudah dibaca. Saya pernah membaca buku tentang pendidikan, sejarah, romans, dan masih banyak lagi. Berapa jam sih waktu yang digunakan oleh saya untuk membaca? Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Saya itu membuat catatan atau plan bahwa dalam sehari saya harus membaca minimal 10 menit dalam sehari. Kenapa harus tiap hari? Jawabannya adalah supaya terbiasa. Karena jika terbiasa, maka kedepannya kita akan menjadi senang dalam membaca. Meskipun pasti ada beberapa hari tidak membaca, dikarenakan kesibukan sendiri dan yang lainnya. Tapi saya harus menyempatkan untuk selalu baca, entah itu dari buku ataupun dari gadget. Sebenarnya, banyak sekali buku yang saya baca, dan jika dihitung, saya sudah membaca sekitar 50 buku. Karena saya mulai senang membaca itu dari sejak SMP. Buku yang saya baca itu bisa fiksi ataupun non-fiksi. Saya itu biasanya suka membaca dari berbagai sumber. Kalau sekarang itu, saya lebih sering membaca dari Wattpad. Karena di situ banyak sekali rekomendasi buku yang sangat bagus. Tidak hanya dari Wattpad, saya juga sering membaca dari buku perpustakaan sekolah, meskipun belum banyak yang saya baca. Perlu diketahui, saya itu pernah menghasilkan sebuah karya dari saya membaca. Saya pernah menulis sebuah cerita di Wattpad yang berjudul Cerita Wanita Pendiam. Cerita itu saya tulis pada saat saya duduk di SMP. Cerita itu saya buat sesuai kisah nyata saya. Buat teman-teman nih yang suka membaca, ayo terus dijalin lagi ya. Dan lebih bagus lagi, kalian harus bisa menghasilkan sebuah karya. Dan buat kalian yang belum senang membaca, kalian bisa membiasakan setiap hari untuk membaca minimal 10 menit. Karena bagi saya, membaca itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian merasa tidak cukup, agar kalian bisa mencari tahu lagi tentang apa itu literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, mereka adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang,
kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di perutnya. Saat-saat yang menegangkan, saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita selamat menatap dunia ini. Maka, yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajah, kita minta kepada Allah untuk ayah dan ibunda kita. Jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami. Rindu ya Rob, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya. Rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman syurga. Berikan huruf kalimat syurga di dalam kuburnya. Ya Rob, ya Robbana. Surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan bermakna tanpa mereka. Mereka itu membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat.